Bagi aku musik itu halal. Memang mau diputar kemana juga di Islam tidak ada musik. Ya, cuman udah terlanjur di dalam kehidupan ini Muslim musik menjadi bagian dari kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membicarakan tentang hal yang kontroversial, tapi penting. Akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa video di YouTube yang menyatakan bahwa musik itu haram dan tidak boleh disentuh sama sekali. Tentu hal seperti itu akan menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah klaim mereka itu benar atau tidak? Jadi melalui video-video ini yang akan ada dalam beberapa episode, saya akan mencoba untuk memperjelaskan kedudukan musik dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan juga saya akan melihat beberapa sudut pandang dari agama, maksud saya agama yang lain, agama Kristen, agama Yahudi, dan Hindu, dan secara khusus untuk agama Islam. Karena dalam agama Islam ada beberapa pendapat. Ada di antara kedua pendapat itu adalah ada pendapat yang menyatakan musik itu haram. Ada yang menyatakan tidak, mubah. Dan juga ada yang ketiga kategori dalam sudut pandang fikih. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan mubah, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan menduh. Nanti kita akan melihat kedudukan musik ini ada di mana. Yang membuat saya tersentuh atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena saya sebenarnya ada kaitannya dengan musik. Makanya saya akan membahas topik ini secara dapat dikatakan semi-akademis. Jadi akan ada beberapa istilah yang saya akan gunakan. Dan juga saya akan memberikan hal-hal yang bersifat praktis. Kita melihat sejauh mana musik itu di kehidupan kita itu penting. Dan musik adalah hal yang fitriyah, insting, bawaan. Jadi semua orang mau tak mau menyukai musik kecuali ada larangan tertentu yang kita akan lihat. Jadi marilah kita lihat video yang marak akhir-akhir ini yang menyatakan bahwa musik itu haram. لو أراد الله أن أتكلم هنا في الموسيقى على عمومها كان جاءت آية وقضي الأمر، لا تقربوا المعازف ولا تحتاج أنت لصالح عواد ولا لغيره، لكن لم يأتي هذا. وأنا لا أرى، قلت هذا فقهيا، لا أرى أن الموسيقى على إطلاقها حرام، يعني لابد أن يفرق في استخدامها، لا يقال أن الموسيقى على إطلاقها حرام، فيه نظر. أما ما يعرف بالموسيقى فإن غالب الظن أن ما يعرف بالموسيقى العسكرية أو الموسيقى التي يؤتى بها مؤثرات الصوتية في الفواصل كما في نشرات الأخبار أو فيما أشبه ذلك مما لا يخاطب فؤادا ولا يحرك شجنا ولا يثير غريزة، مثل ما يعرف بالسلام الملكي، بالسلام الجمهوري، بالسلام الأميري، فهذه كلها من الصعب في ظني إدراجها في المحرمات. Lalu sebelum kita ke depan, kita harus mengerti musik itu apa. Definisi musik itu apa? Kita akan melihat definisi musik,
kita mengambil musik sebagai, atau kata musik epistemologinya apa, dan sebagai istilah musik itu apa. Marilah kita melihat ke uraian pertama, musik itu apa. Dalam topik yang saya akan uraikan, kita akan mendapat beberapa istilah. Nanti akan kita lihat istilah-istilahnya itu apa dan maksudnya apa. Ada musik, tentu Anda sudah mengerti musik itu apa. Ada al-aswat al-muzayyana. Kita akan melihat al-aswat al-muzayyana itu apa. Dan ada juga religious sonic utterances. Apa itu? Dan soundscape. Soundscape itu apa? Kaitannya apa dengan landscape? Dan music disorder. Nanti akan ada pembahasan tentang music disorder atau hal-hal yang membuat kita tidak senang musik. Ada beberapa hal yang penyakit, dapat dikatakan penyakit musik. Jadi dengan aswat al-muzayyana itu sendiri, aswat itu suara. Muzayyana yang dihiasi. Aswat muzayyana berarti suara yang dihiasi. Dan dalam Islam kita sering menemukan kata saut dan menemukan kata zina. Kita akan nanti melihat apa yang dimaksud dengan aswat muzayyana, dan nanti juga ini bisa saja menjadi alternatif atas penggunaan istilah musik. Religious sonic utterances sudah jelas. Utterances itu ucapan-ucapan. Jadi ucapan religi atau ucapan agama yang dibawakan melalui sonic, suara. Sonic itu suara. Soundscape sendiri itu hampir sama dengan landscape. Kalau landscape itu kelihatan pemandangan yang indah. Jadi kita biasanya melihat warna atau pemandangan alam, penghijauan, bunga-bunga, dan lain-lainnya. Dan manusia biasanya senang kalau melihat hal seperti itu. Sama juga dengan suara. Jadi di alam itu ada suara. Ada suara yang bisa saja sumbernya dari burung. Ada suara yang sumbernya dari yang lain. Misalnya ada suara air mengalir, ada juga suara mobil, ada suara motor, dan lain-lain sebagainya. Ini namanya soundscape. Jadi kita sebagai manusia juga menikmati landscape, juga bisa menikmati soundscape. Dan itu music disorder, nanti kita juga akan melihat music disorder itu apa. Memang ini topik yang dapat dikatakan menarik. Karena banyak orang juga yang bingung. Apa memang benar musik itu haram, atau musik itu halal, atau musik itu mubah atau makruh. Memang ini suatu hal yang harus kita kaji dengan seksama. Kalau tidak, tetap saja kita akan bingung. Marilah kita lihat musik itu apa dan definisinya itu ke mana. Musik adalah konsep besar, tidak dapat dikerdilkan. Kita nggak bisa melihat ke musik sebagai perkara yang sepele, lalu kita langsung memberikan cap itu memang haram, gitu. Itu enggak benar.
Karena musik itu sebenarnya ada musik, ada nyanyian, ada alat musik, ada juga harmoni, ada lagu, ada alat-alat musik, ada juga konser, ada gamelan, ada selurin, ada kecapi, banyak sekali. Ada juga dalam segi laras suara, ada yang namanya makam, ada namanya raja, ada yang namanya selendru, ada yang namanya pelog. Memang banyak sekali. Orkestra, ensemble. Jadi bukan perkara yang kecil. Banyak-banyak hal yang terkait dengan musik, makanya kita harus juga kalau menyikapi musik harus disikapi dengan akal sehat. Jadi jangan terlalu kita mengambil keputusan secara cepat-cepat dan menyatakan bahwa musik itu perkara yang tidak boleh dikerjakan. Jadi ironisnya di Arab Saudi itu sekarang boleh ada musik, boleh ada institut musik, boleh orang Arab Saudi itu belajar musik, boleh juga musik sekarang dimasukkan di kurikulum, dan ada juga ada konser-konser musik di Arab Saudi sekarang. 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu hal seperti itu tidak bisa terjadi. Tetapi kan sudah ada pemimpin baru, ada juga pandangan baru, maka pandangan terhadap musik itu sudah berbeda sekarang. Ironisnya di Afghanistan sekarang kan ada Taliban masuk, justru mereka menutup institut musik, malah mereka juga menghancurkan alat-alat musik. Jadi ini tentu ada dua pandangan. Jadi ini kalau di Afghanistan mereka juga bertolak dari sudut pemahaman Islam tertentu. Di Arab Saudi juga sama, bertolak dari sudut pandang agama Islam tertentu. Ada yang sudah mengerti bahwa musik itu boleh karena musik merupakan hal yang alamiah. Kalau Taliban, pemahaman mereka yang terlalu sempit terhadap Islam, maka kita melihat kelakuan mereka terhadap alat-alat musik dan penutupan lembaga atau institut musik itu sungguh menyakitkan dan ironis. Lalu kita akan melihat definisi musik itu apa. Musik itu apa? Kita akan ke mitos-mitos Yunani. Anak-anak perempuan dan Moses. Moses menurut mitos Yunani adalah dewa minor mempunyai 7 anak perempuan. Jadi ini kan sudah terkait dengan mitos yang di Yunani kuno. Mungkin yang menyatakan musik dalam pengertiannya yang dari Yunani kuno, musik haram itu mereka mempunyai poin. Bisa saja saya setuju dengan mereka karena kalau kita melihat atau memperlakukan musik sebagai hal yang datang dari Yunani kuno, memang betul karena akar katanya dikaitkan dengan mitos Yunani kuno, yaitu Moses. Moses itu adalah anak perempuan dewa Yunani yang bernama Zeus. Zeus itu mempunyai anak dan anak itu
anak-anak perempuan namanya muses, dan biasanya semua anak itu mempunyai bertanggung jawab atas atau mempunyai tugas tertentu atas cabang kesenian tertentu. Ini sudah ada campur dengan tari-tarian, ada juga campur dengan komedi, tragedi, nyanyian erotis dan lain sebagainya. Ini memang akar kata yang dapat dikatakan mungkin ada beberapa pihak dari ulama yang melihatnya dari segi itu. Jadi kita akan melihat siapa mereka itu, anak perempuan muses. Kita akan melihat mereka itu siapa. Daughters of Zeus and Mnemosyne. Originally, there were just 3 muses. Jadi, anak Zeus itu memang pada awalnya ada cuma 3. Ada 3. Langsung bertambah menjadi 4. Juga perkembangan berikutnya menjadi 9. Jadi semuanya cuma mempunyai nama sendiri-sendiri, dan semua perempuan itu, anak perempuan itu mempunyai tugas tertentu. Jadi ada 9. Jadi kita melihat ini ada Erato, ada Iterpe, ada Melpomene, ada juga Urania, dan itu semuanya 9. Jadi marilah kita melihat gambaran tentang mereka itu, siapa dan mereka bertanggung jawab atas apa. Anda bisa melihat di sini tugas-tugas mereka masing-masing apa. Ada ini Thalia. Thalia ini tugasnya adalah komedi. Thalia tugasnya komedi. Ada juga Erato. Erato ini puisi dan erotis. Puisi keagamaan juga. The hymns, puisi keagamaan, itu Erato. Ada Polymnia adalah bertanggung jawab atas tari-tarian dan acting. Ada Urania, tugasnya adalah astronomi. Sekarang kita musik dari segi istilah. Jadi kita barusan melihat bahwa akarnya dari Muses, dan Muses adalah anaknya Zeus. Zeus adalah dewa Yunani kuno, dan ketujuh anak perempuan itu semua mempunyai tugas tertentu. Di antaranya musik, di antaranya astronomi, di antaranya nyanyian, di antaranya komedi, tragedi, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang ke-9 itu semua mempunyai tugas tertentu. Ini dari segi epistemologinya. Musik dari segi istilah. Music is the art of arranging sounds in time to produce a composition. Musik adalah seni yang terkait dengan mengatur suara-suara pada time, pada waktu atau pada zaman. Produce a composition through the elements of melody. Dan ini juga membuat kita menciptakan lagu, harmoni, ritme,
dan timbre. Timbre itu warna suara. It is one of the universal cultural aspects of all human societies. Musik adalah suatu hal yang universal. Kita dapat musik itu di mana-mana, di semua budaya itu mempunyai sistem permusikan, dan kita akan melihat nanti sistem yang kita gunakan di Indonesia itu apa. General definition of music include common elements such as pitch. Ada kan definisi yang umum, termasuk dalam definisi itu adalah pitch, itu nada, which governs melody. Kita melalui nada itu membuat lagu, dan kita juga membuat harmoni, dan juga membuat rhythm. And it is associated concepts tempo, meter, dan ada juga kaitannya dengan tempo dan meter. Ini sudah jelas, musik adalah terkait dengan lagu, terkait dengan suara, terkait dengan komposisi, penciptaan lagu, terus juga ada harmoninya, ada ritmenya, ada meternya, dan ada artikulasi, ada dynamic. Dynamic itu loudness and softness. Jadi kadang-kadang ada suara musik keras, kadang-kadang ada yang lembut, dan lain-lain sebagainya. Itu yang terkait dengan dynamic. Ini dari segi istilah. Cukup sampai di sini, dan kita akan melanjutkan di episode yang akan datang.